Tumbal Pesugihan Lembah Hitam. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma basah dari tanah hutan yang baru saja diguyur hujan. Cahaya bulan separuh mengintip di antara dedaunan lebat, memberikan siluet aneh di jalanan setapak yang berkelok menuju desa terpencil. Seorang pria bernama Bayu mengemudi perlahan, matanya waspada menembus kegelapan. Ia tidak sendiri. Di sampingnya, duduk seorang pria lebih tua bernama Giman yang bertindak sebagai penunjuk jalan. "Masih jauh, Pak?" tanya Bayu, suaranya terdengar gugup. Giman, pria dengan wajah tirus dan sorot mata tajam itu, mengangguk pelan. "Sebentar lagi kita sampai, kau yakin ingin lanjut?" Bayu menggigit bibirnya. Ia sudah sejauh ini, tak mungkin mundur. Hutangnya menumpuk, bisnisnya bangkrut, dan hidupnya semakin terhimpit. Ia hanya ingin satu hal, kekayaan instan. Dan menurut orang-orang, hanya ada satu cara, pesugihan di Lembah Hitam. Setelah beberapa kilometer, mereka tiba di sebuah gapura tua. Batu-batunya berlumut, pahatan simbol-simbol aneh terukir di permukaannya. Giman turun duluan, mengetuk salah satu batu besar dengan pola tertentu. Perlahan, suara gesekan terdengar, dan tanah di sekitar mereka terasa bergetar. Sebuah jalur tersembunyi terbuka. "Masuklah," ucap Giman lirih. Bayu menelan ludah. Ia melangkah mengikuti pria tua itu, masuk ke dalam kegelapan. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka tiba di sebuah pemukiman kecil yang tersembunyi di dalam lembah. Rumah-rumah kayu berdiri sunyi dengan cahaya obor yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding-dinding. Di tengah desa, sebuah rumah joglo besar berdiri. Giman memberi isyarat pada Bayu untuk masuk. Di dalam, seorang pria tua berambut putih panjang duduk bersila. Jubah hitamnya menyatu dengan kegelapan ruangan. Ini adalah Ki Surya, dukun terkenal yang menguasai pesugihan di Lembah Hitam. "Apa yang kau cari, anak muda?" Suara Ki Surya berat, seperti bergema di seluruh ruangan. Bayu menunduk hormat. "Saya ingin kekayaan, Kiai." Ki Surya mengangkat alisnya. "Kekayaan selalu memiliki harga. Kau siap membayarnya?" Bayu menatap pria tua itu. "Saya siap." Ki Surya tersenyum samar. Ia bangkit, berjalan ke pojok ruangan, lalu mengambil sesuatu dari dalam kotak kayu berukir. Ketika ia kembali, di tangannya ada sebuah batu hitam berkilauan. "Ini adalah batu sukma. Kau akan melakukan ritual besok malam. Tetapi ada syarat yang harus kau penuhi." Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa syaratnya, Kiai?" Ki Surya menatapnya tajam. "Kau harus membawa satu tumbal." Bayu tercekat. Ia sudah menduga akan ada konsekuensi besar, tetapi tidak menyangka bahwa ia harus mengorbankan seseorang. Bayu terdiam. Dadanya berdebar keras. Tumbal? Ia harus mengorbankan seseorang untuk mendapatkan kekayaan. Melihat ekspresi tegang Bayu, Ki Surya tersenyum samar. "Jangan ragu, kekayaan besar membutuhkan pengorbanan besar." "Tumbal seperti apa, Kiai?" Suara Bayu bergetar. Ki Surya memandangnya dengan tajam, lalu meletakkan batu sukma itu di atas kain hitam. "Tumbal yang kau bawa harus memiliki ikatan batin denganmu. Bisa keluarga, teman, atau seseorang yang dekat denganmu." Jantung Bayu seperti berhenti berdetak sejenak. Ia mengingat orang-orang terdekatnya, ibunya yang sudah tua, adik perempuannya yang baru menikah, atau sahabatnya, Randy, yang selama ini membantunya saat kesulitan. Giman yang sejak tadi diam, mendekat dan menepuk pundaknya. "Pikirkan baik-baik, Bayu. Setelah ini, hidupmu akan berubah. Semua hutangmu lunas, usahamu sukses, dan uang tak akan ada habisnya." Bayu mengepalkan tangan. Keputusan ini terlalu berat, tetapi ia telah datang sejauh ini. Ia menatap Ki Surya, lalu berkata pelan, "Beri saya waktu 1 hari, Kiai." Ki Surya tersenyum tipis. "Baik, tapi ingat, ritual hanya bisa dilakukan saat bulan mati. Jika kau melewatkannya, batu sukma akan kehilangan kekuatannya." Bayu mengangguk lemah. Ia merasa tubuhnya menggigil meski udara di ruangan itu panas. Bayu kembali ke kota dengan hati yang kacau. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan kebimbangan. Ia bisa saja mundur, tetapi jika mundur, hidupnya akan tetap dalam kehancuran. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, Bayu duduk di sofa dengan tatapan kosong.
Handphonenya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Randy. Bro, gua ada kabar baik. Gue dapat investor buat bantu bisnis lo. Lo nggak usah khawatir soal duit lagi. Bayu terpaku. Harusnya ini berita bagus. Tapi bukannya senang. Perutnya justru terasa mual. Jika benar Randy bisa membantunya, apakah ia masih perlu pesugihan ini? Tapi kalau ia membatalkan ritualnya, Ki Surya pasti tidak akan tinggal diam. Tiba-tiba, lampu di ruangannya berkedip-kedip. Suhu ruangan terasa menurun drastis. Bayu menoleh ke jendela dan ia melihat bayangan hitam berdiri di luar. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatapnya. Matanya kosong, wajahnya samar, tetapi Bayu tahu itu bukan manusia. Tiba-tiba suara lirih terdengar di telinganya. Kau tidak bisa mundur, Bayu. Bayu tersentak mundur. Napasnya tersengal. Ia sadar. Begitu ia menyentuh batu sukma, jalan kembali sudah tertutup. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Bayangan hitam yang mengintainya tadi masih melekat di kepalanya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang terus mengawasinya dari sudut-sudut gelap ruangan. Di luar, angin bertiup kencang. Dedaunan kering berputar di jalanan sempit depan kontrakannya, menciptakan suara gemerisik yang tak wajar. Ting! Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Ki Surya. Sudah kau putuskan siapa tumbalnya. Jangan buat mereka menunggu terlalu lama. Tangan Bayu gemetar. Ia tahu siapa yang dimaksud mereka. Makhluk-makhluk tak kasat mata yang mungkin sudah mulai mengintainya, menunggu ia memenuhi perjanjiannya. Bayu menghela napas dalam. Lalu dengan hati yang penuh kebimbangan, ia mengetik balasan. Saya sudah memilih Kiai. Keesokan harinya Bayu menghubungi Randy. Bro, ketemu yuk. Ada yang mau gue omongin. Oke, di mana? Di rumah gue aja, sekalian ngobrol lebih lama. Randy tanpa curiga mengiyakan. Sore itu, Randy datang dengan senyum lebar. Bro, gue bawa minuman nih. Kita rayain dulu sebelum bisnis lo bangkit lagi. Bayu hanya tersenyum tipis. Ia sudah mengatur semuanya. Di dapur ia telah menyiapkan sesuatu. Air yang sudah dicampur dengan serbuk hitam pemberian Ki Surya. Malam mulai turun. Randy meneguk minuman yang disiapkan Bayu. Beberapa menit berlalu, matanya mulai sayu. Bro, gue ngantuk banget. Randy memijat kepalanya. Bayu menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi ia tahu ini harus dilakukan. Tak lama kemudian, tubuh Randy melemas, jatuh tak sadarkan diri. Bayu menghela napas berat. Ia segera menghubungi Giman. Bayu, dia sudah siap, Pak. Giman, bawa dia ke lembah hitam sebelum tengah malam. Bayu menatap tubuh Randy yang terkulai di sofa. Hatinya diliputi rasa bersalah yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, ia tahu tidak ada jalan mundur. Di lembah hitam, Ki Surya sudah menunggu dengan obor-obor menyala. Sekelompok orang berbaju hitam berdiri melingkar di sekitar altar batu yang dipenuhi ukiran kuno. Di atas altar itu terbaring tubuh Randy yang masih tak sadarkan diri. Bayu berdiri di sisi Ki Surya. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menutup mata, tetapi suara-suara asing mulai terdengar dari dalam hutan. Bisikan-bisikan tak jelas, suara tawa kecil yang menyeramkan, dan aroma dupa yang makin menusuk hidung. Ki Surya melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Asap hitam mulai membubung dari batu sukma di tangannya. Tiba-tiba Randy membuka mata. Tapi matanya hitam pekat tanpa bola mata. Bayu terperanjat. Ia ingin mundur tetapi tangan Ki Surya mencengkeram bahunya kuat. Jangan takut, dia hanya akan diambil oleh mereka, bisik Ki Surya. Tiba-tiba tubuh Randy mulai kejang-kejang. Mulutnya terbuka lebar, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Lepas aku! Bayu ingin menutup telinganya. Jeritan Randy semakin menyayat. Tubuhnya mulai melayang sedikit di atas altar, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke atas. Lalu, blar! Angin kencang berputar di sekitar mereka. Cahaya obor berkedip-kedip. Saat semuanya kembali tenang, Randy sudah tidak ada. Bayu terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Tubuh Randy menghilang seolah ditelan kegelapan. Ki Surya menepuk pundaknya. Selamat Bayu, kau telah membayar harga pesugihanmu. Bayu menatap sekeliling. Ia merasa berbeda. Di dalam kantongnya, tiba-tiba ada tumpukan uang tebal. Entah dari mana datangnya.
Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Sejak malam ritual di Lembah Hitam, hidup Bayu berubah drastis. Uang datang dari segala arah. Ia tiba-tiba mendapat klien besar untuk bisnisnya. Rekeningnya terus bertambah. Mobil baru, rumah mewah, dan barang-barang mahal kini ada dalam genggamannya. Namun ada sesuatu yang salah. Setiap malam Bayu merasa diawasi. Di rumah mewahnya yang baru, ia sering melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Lantai dingin terasa seperti ada yang berjalan di atasnya. Dan yang paling mengerikan, ia mulai mendengar suara Randy. "Bayu, kenapa lo lakuin ini ke gue?" Di kamar mandi, cermin kadang-kadang memantulkan bayangan dua sosok, padahal hanya ada Bayu seorang diri. Bayu mulai dihantui rasa takut. Ia mencoba menyangkal semuanya. Ini hanya imajinasi, pikirnya. Tapi semakin lama, kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu malam ketika Bayu terbangun untuk minum, ia melihat sesuatu di lorong rumahnya. Sosok Randy berdiri di sana. Bajunya masih sama seperti malam terakhir mereka bertemu. Wajahnya pucat dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Bayu terhuyung mundur, napasnya memburu. "Randy," sosok itu tersenyum lalu berbisik, "Belum selesai Bayu, kau harus membayar lebih." Tiba-tiba lampu rumahnya padam. Dan dalam gelap, Bayu mendengar suara kaki bertelanjang yang mendekatinya. Bayu tidak tidur semalaman. Ia mengunci diri di kamar, menggenggam batu sukma yang diberikan Ki Surya, berharap benda itu bisa melindunginya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menemui Giman. "Pak, saya harus bicara. Ada yang aneh sejak ritual itu." Pak Giman terdiam. "Pak, halo?" Panggil Bayu kembali. Tiba-tiba, terdengar suara napas berat di ujung telepon. Lalu, suara yang sangat familiar. "Bayu, aku di belakangmu." Bayu menoleh dengan panik. Tidak ada siapa-siapa. Ia membanting ponselnya ke lantai. Tubuhnya gemetar. Ia harus menemui Ki Surya. Bayu tiba di lembah hitam saat senja. Langit berwarna merah gelap, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di dalam rumah joglo Ki Surya, suasana lebih suram dari biasanya. Asap dupa hitam memenuhi ruangan. Bayu langsung menghampiri Ki Surya yang duduk bersila di depan altar kecil. "Kenapa Randy masih menghantui saya? Bukannya ritual sudah selesai?" Suara Bayu dipenuhi ketakutan. Ki Surya membuka matanya perlahan. Senyum kecil terukir di wajahnya. "Kau masih belum mengerti anak muda?" Katanya dengan nada rendah. "Pesugihan tidak hanya meminta satu tumbal." Jantung Bayu berdegup kencang. "Maksud Kiai?" Ki Surya mengambil batu sukma dari tangan Bayu dan menaruhnya di atas altar. Asap hitam kembali keluar dari batu itu. "Kekayaan yang kau dapatkan butuh bayaran terus-menerus. Jika tidak, asap itu perlahan membentuk wajah seseorang, wajah Randy. Mereka akan mengambil nyawamu." Bayu mundur selangkah, tenggorokannya kering. "Jadi saya harus mengorbankan lebih banyak orang?" Suaranya gemetar. Ki Surya mengangguk pelan. "Itu adalah harga dari kekayaan yang kau inginkan." Bayu menatap batu hitam di altar itu. Ia tahu sekarang, ini bukan berkah, tapi kutukan. Dan satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah mencari tumbal baru. Oke, Bayu terjebak dalam siklus pesugihan yang tak berujung. Teror semakin intens, dan ia harus memilih, membunuh atau dibunuh. Bayu keluar dari rumah Ki Surya dengan langkah gontai. Kepalanya penuh dengan suara-suara mengerikan. "Cari tumbal baru." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Langit semakin gelap saat Bayu mengendarai mobilnya kembali ke kota. Hatinya bergolak. Apakah ia sanggup mengorbankan orang lain? Tapi jika tidak, ia yang akan menjadi korban. Pikirannya terganggu sampai ia tak sadar mobilnya hampir menabrak seseorang di tengah jalan. Braka! Bayu menginjak rem mendadak. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke depan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia melihat ke spion belakang, sosok Randy berdiri di sana. Matanya hitam legam, senyumnya lebar. Darah mengalir dari mulutnya. "Bayu, giliranmu sebentar lagi." Tiba-tiba, kaca mobilnya pecah sendiri. Bayu menjerit, menekan gas sekencang mungkin.
Mobilnya melesat menembus jalanan gelap, meninggalkan suara tawa yang menggema di udara. Keesokan harinya, Bayu tidak bisa berpikir jernih. Suara-suara aneh terus terdengar di rumahnya. Pintu kamar mandi terbuka sendiri. Bayangan Randy muncul di kaca jendela. Bayu tahu waktunya hampir habis. Ia harus mencari tumbal secepatnya. Ia mulai berpikir, siapa targetnya? Ibunya? Tidak mungkin. Adiknya? Tidak. Tiba-tiba ia teringat seseorang. Dion. Dion adalah teman lamanya yang pernah berkhianat dalam bisnis. Ia mengambil banyak uang dari Bayu, membuatnya bangkrut. Dia pantas jadi tumbal, bisik suara dalam kepalanya. Bayu mengambil ponselnya dan menghubungi Dion. Bayu, bro, gua kangen. Ketemuan yuk, ngobrol-ngobrol. Dion, wah tumben banget. Oke, di mana? Bayu, rumah gua aja. Gua ada kejutan buat lo. Bayu menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia sadar, malam ini Dion tidak akan pulang. Malam itu Dion datang ke rumah Bayu dengan senyum lebar. Anjir, rumah lo keren banget sekarang. Dari mana duit lo, bro? Bayu hanya tersenyum samar. Adalah, gue mau berbagi rejeki sama lo. Dion tertawa, lalu mengambil gelas yang disodorkan Bayu. Minuman itu sudah dicampur dengan serbuk tidur yang diberikan Ki Surya. 5 menit kemudian, Dion mulai oleng. Bro, kepala gua pusing. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya jatuh ke lantai. Bayu menatap tubuh Dion dengan napas berat. Ia segera menghubungi Giman. Bayu, saya sudah siap, Pak. Giman, bawa dia sekarang. Jangan sampai terlambat. Bayu mengemudikan mobilnya ke lembah hitam. Di sana, ritual kedua dimulai. Seperti sebelumnya, tubuh Dion diletakkan di atas altar batu. Ki Surya mengucapkan mantra. Bayu hanya bisa menahan napas saat asap hitam mulai membentuk wajah-wajah menyeramkan. Dan tiba-tiba, Dion membuka mata, sama seperti Randy. Mata hitam pekat, mulut terbuka lebar. Aku tidak mau mati! Bayu menutup telinganya. Jeritan Dion begitu memilukan. Tapi dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Dan uang mulai muncul di saku Bayu. Bayu menggenggam lembaran-lembaran uang itu dengan tangan gemetar. Ia telah membunuh lagi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini belum selesai. Pesugihan akan terus meminta lebih. Sejak ritual kedua, Bayu mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin dan perasaan seperti ada sesuatu yang merayap di kulitnya. Ketika ia bercermin, mata dan wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Namun, uang terus mengalir deras. Bisnisnya berkembang pesat. Wanita-wanita cantik mendekatinya. Mobil sport terbaru terparkir di garasi. Tapi kebahagiaan itu bercampur dengan teror. Bayu mulai mendengar suara bisikan bahkan di siang hari. Bayu, kau akan menjadi tumbal berikutnya? Ia sering melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Dan yang lebih mengerikan, ia mulai merasa ada seseorang yang menyentuhnya dalam tidurnya. Suatu malam saat Bayu sedang berada di kamar mandi, ia mendengar suara air mengalir meski semua keran sudah mati. Saat ia melihat ke bak mandi, airnya berubah menjadi darah. Dan di dasar bak mandi itu, ada tangan hitam yang mulai merangkak keluar. Bayu mundur dengan napas tersengal. Lalu suara familiar terdengar. Giliranmu, Bayu. Seketika cermin di depannya pecah sendiri. Bayu menjerit dan berlari keluar dari kamar mandi. Ia tahu, ini bukan hanya efek samping pesugihan. Ini adalah peringatan. Keesokan harinya, Bayu menemui Ki Surya dengan wajah penuh ketakutan. Kiai, saya merasa sesuatu ingin mengambil saya. Saya dengar suara-suara mereka. Aku sudah memperingatkanmu, Bayu. Pesugihan bukan hanya soal menerima. Kau harus terus memberi. Ki Surya memandangnya dengan tatapan tajam. Pesugihan ini bukan sekadar perjanjian. Ini adalah perang antara kau dan kegelapan. Bayu mencengkeram kepalanya. Jadi saya harus mencari tumbal lagi. Ki Surya tersenyum samar. Bukan hanya itu. Ada hal yang belum kau ketahui. Bayu menatapnya penuh kebingungan. Semakin lama kau menunda, bukan hanya kau yang akan diambil, tapi juga orang-orang terdekatmu. Darah Bayu membeku. Maksud Kiai? Ki Surya menutup matanya sejenak, lalu berkata, mereka sudah mengincar ibumu. Jantung Bayu seperti berhenti berdetak. Tidak mungkin,
Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Ki Surya menatapnya dengan tatapan penuh makna. Kalau begitu, kau harus membayar harga lebih besar. Bayu mengepalkan tangannya. Ia tahu, hanya ada satu pilihan. Ia harus mencari tumbal sebelum ibunya diambil. Dan kali ini, ia butuh lebih dari satu korban. Bayu mulai merencanakan aksinya dengan lebih kejam. Ia tidak lagi bisa memilih hanya satu tumbal. Ia butuh lebih banyak korban. Sebuah ide muncul di kepalanya, mengadakan pesta. Bayu mengundang beberapa teman lamanya ke sebuah villa mewah di luar kota. Mereka semua tidak curiga sama sekali. Malam itu, pesta berjalan dengan meriah. Musik berdentum, minuman mengalir, dan semua orang tertawa. Tapi Bayu hanya diam. Ia menatap satu persatu tamunya. Siapa yang akan menjadi tumbal? Di luar villa, Giman sudah menunggu bersama anak buahnya. Mereka siap menyingkirkan korban-korban Bayu. Bayu mengangkat gelasnya dan tersenyum. Mari kita rayakan malam ini, teman-teman. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan pesta biasa. Ini adalah jamuan untuk kematian. Malam itu di villa mewah, pesta yang semula dipenuhi tawa dan gemerlap lampu mulai berubah menjadi mimpi buruk yang tak terelakkan. Musik yang mengalun tiba-tiba tersisihkan oleh keheningan mencekam, dan udara di ruang pesta menjadi berat seolah-olah ada kekuatan gelap yang merayap dari setiap sudut. Bayu berdiri di tengah kerumunan tamu dengan mata penuh kecemasan. Di antara senyum palsu dan tawa riang, ia tahu bahwa setiap detik mendekatkannya pada pengorbanan yang harus dilaksanakan. Dalam benaknya suara Ki Surya terus menggema, Bayu, pilih tumbal yang tepat, atau kutukan ini akan menelanmu selamanya. Saat suasana pesta mencapai puncaknya, tiba-tiba lampu mulai berkedip. Satu demi satu, para tamu mendapati diri mereka terperangkap dalam kegelapan yang kian mencekam. Pintu-pintu dan jendela villa terkunci dengan sendirinya, seakan-akan kekuatan gaib telah mengurung mereka dari dunia luar. Di tengah kekacauan itu, teriakan mencekam menggema. Sinta, salah satu tamu yang selalu ramah dan ceria, menjerit panik sambil berusaha membuka pintu. Ada apa ini? Kenapa kita tidak bisa keluar? Tanyanya, suara gemetar karena ketakutan. Namun tak ada jawaban, hanya bayangan hitam yang melintas dengan cepat di sekelilingnya. Bayu merasakan beban kesalahan yang kian menekan. Matanya terus mencari, berharap menemukan jalan keluar. Namun ia tahu, keputusannya telah menjeratnya dalam lingkaran pengorbanan tanpa akhir. Di tengah pesta, tubuh Dion yang telah dijadikan tumbal masih tergeletak di sudut ruangan, dan sosok-sosok yang menyerupai bayangan manusia mulai muncul entah dari mana, menyusup dan menarik tamu-tamu satu persatu ke dalam kegelapan. Sementara itu, di ruang tengah villa, bayangan entitas yang menyerupai wujud Randy mulai melayang di atas lantai. Matanya hitam pekat menatap tajam ke arah Bayu. Suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar, seolah merayakan penderitaan yang terjadi. Bayu, giliranmu sebentar lagi, bisik suara itu, menggema melalui dinding-dinding megah yang kini berubah menjadi saksi bisu pembantaian. Tak mampu menahan rasa takut, Bayu berusaha mencari pertolongan. Namun setiap langkah yang ia ambil hanya membawa dirinya lebih jauh ke dalam jurang kegelapan. Bayangan tamu-tamu yang telah jatuh dan terjerat oleh kekuatan gaib menari-nari di sekelilingnya, menciptakan suasana seolah pesta telah berubah menjadi arena ritual mengerikan. Di tengah kekacauan itu, Bayu merasa terpojok. Suara jeritan para tamu yang tersiksa berpadu dengan deru angin dingin yang menyusup ke setiap celah. Ia berlari menuju ruang tamu, berharap menemukan sesuatu, apapun yang bisa menghentikan teror ini. Di sana, di balik tirai bayangan, muncul sosok Ki Surya dengan tatapan penuh keseriusan. Bayu, kau telah menyalakan api yang tak bisa padam, kata Ki Surya dengan suara berat yang seolah datang dari dunia lain. Pesugihan bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang akan terus menuntut pengorbanan. Dan sekarang, bayaran yang lebih besar telah tiba. Bayu merasa jantungnya berdetak dengan keras. Kiai, apa maksud Anda? Apa yang terjadi pada tamu-tamu itu? Tanyanya, hampir tak mampu menelan kata-katanya. Ki Surya mengangkat tangan perlahan, dan asap hitam menyembul dari ujung jarinya. Mereka adalah bagian dari ritual,
bagian dari upaya agar kekuatan pesugihan ini tetap hidup. Tapi kau telah melenceng dari jalan yang seharusnya. Sekarang, kekuatan yang telah engkau bangun akan menuntut harga yang lebih tinggi. Harga yang tak hanya diukur dengan darah, tetapi juga jiwa. Dalam sekejap, bayangan dari masa lalu pun menyeruak ke hadapan Bayu. Wajah-wajah yang pernah ia kenal, ibu tercinta, sahabat, bahkan dirinya yang pernah polos, tampil dalam bentuk hantu yang menyiksa. "Lepaskan kutukan ini, Bayu!" teriak salah satu suara, mengiris keheningan malam. Bayu menggenggam erat batu sukma yang tergantung di lehernya, berharap kekuatan itu dapat memberinya perlindungan. Namun saat ia mencoba mengaktifkannya, batu itu seolah tertawa sinis, memancarkan cahaya biru dingin yang menghantam sekelilingnya. "Kau tak akan pernah bebas, anak muda," bisik suara itu, seolah datang dari relung terdalam hatinya. Di antara keputusasaan itu, muncul secercah harapan. Bayu mengingat pesan-pesan dalam mimpinya, bayangan ibunya yang pernah mengingatkannya untuk berhenti dan melepaskan ambisi yang mengikatnya pada kegelapan. Namun pesan itu terbelenggu oleh rasa takut dan ambisi yang kini telah menguasai dirinya. Ketika pesta di villa berubah menjadi medan pertempuran antara entitas gelap dan sisa-sisa kemanusiaan, Bayu mendapati dirinya berada di persimpangan jalan yang menyakitkan. Ia tahu, untuk mengakhiri kutukan yang telah ia ciptakan, satu pengorbanan yang paling berat harus dilakukan. Pengorbanan atas orang yang paling berharga baginya, ibunya. Di ruang yang masih utuh, di antara reruntuhan kehancuran, Bayu mendapat kabar dari sebuah bisikan halus yang membuat darahnya membeku. "Ibumu sudah diincar oleh kekuatan kegelapan," ucap suara itu, menggema seiring cahaya remang-remang yang menyelimuti ruangan. Bayu terpaku, ingat akan wajah lembut ibunya yang selalu menenangkan jiwa yang gelisah. Namun di saat yang sama, bayangan entitas yang menyerupai Ki Surya muncul, menegaskan bahwa takdir sudah ditetapkan. "Kau telah memilih jalanmu, Bayu. Jika kau ingin mengakhiri penderitaan, maka satu jiwa terdekat harus kau korbankan," ujar entitas itu dengan nada dingin. Bayu meronta-ronta di antara perasaan bersalah dan keputusasaan. Dalam benaknya bergemuruh pertanyaan, apa arti kekayaan jika harus mengorbankan segalanya? Apakah ada penebusan untuk dosa yang telah kutorehkan? Rasa sakit yang tak tertahankan menyelimuti dirinya, membuatnya terperangkap dalam dilema yang mengoyak jiwa. Di tengah keraguan itu, muncul bayangan ibunya. Namun bukan bayangan lemah seperti yang pernah ia kenal, melainkan sosok yang penuh kekuatan dan kemarahan. "Aku tidak akan jadi korban, Bayu," teriak ibunya, suaranya bergema dengan kekuatan alam semesta. Wajahnya yang dulu lembut kini menyala dengan determinasi yang luar biasa. Seolah-olah setiap luka dan penderitaan yang telah ia derita mengubahnya menjadi pejuang yang tak kenal takut. Pertempuran batin pun terjadi di antara mereka. Bayu yang selama ini terperangkap dalam ambisi dan kutukan, kini harus memilih antara mempertahankan kekayaan gelapnya atau menyelamatkan jiwa yang paling ia cintai. "Maafkan aku, Bu. Aku tak ada pilihan lain," ujar Bayu dengan air mata berlinang, berusaha meraih tangan ibunya. Tiba-tiba kekuatan gaib yang selama ini menguasai pesugihan mulai bergolak. Angin kencang menerpa ruangan, mengoyak sisa-sisa kemanusiaan di sekeliling mereka. Ki Surya atau entitas yang menyerupainya tampil kembali, kali ini dengan aura yang semakin menakutkan. "Pengorbanan harus sempurna. Hanya dengan memenuhi tuntutan kegelapan, kau bisa selamat," teriaknya dengan suara serak yang menggema. Bayu terhuyung, merasakan dilema yang tak terpecahkan. Di satu sisi ia ingin menebus dosa dan menyelamatkan ibunya. Namun di sisi lain, kekuatan pesugihan yang telah ia aktifkan menuntut kelangsungan ritualnya. Dalam ketegangan yang mencekam, bayangan ibunya semakin mendekat, matanya penuh harapan dan kepasrahan. "Aku rela, Bayu. Selama kau menemukan jalan untuk menghapus kutukan ini, lepaskan aku," bisiknya, meski wajahnya menunjukkan kelelahan dan kesakitan. Dengan hati yang hancur, Bayu akhirnya mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia mengangkat batu sukma yang selama ini menjadi simbol ambisinya dan dengan tangan gemetar mendekatkannya ke tubuh ibunya. Satu detik yang terasa abadi pun terjadi, waktu seolah berhenti saat energi gelap
memuncak di antara mereka. Saat batu itu bersentuhan dengan kulit ibunya, ledakan cahaya dan bayangan terjadi. Ruangan bergetar hebat, lantai pun retak dan langit-langit berhamburan serpihan. Energi gelap yang terakumulasi meledak, menyebar ke seluruh penjuru villa, membawa serta teriakan-teriakan mengerikan dan bayangan para korban yang belum sempurna. Di tengah kekacauan itu, Bayu melihat ibunya terangkat oleh kekuatan yang tak terlihat. Tubuhnya berkilauan dengan aura yang mulai berubah, dari kelemahan menjadi kekuatan. "Anakku, lepaskan kutukan ini," bisik ibunya dengan suara yang lembut namun penuh kuasa. Bayu yang kini berada di puncak penderitaan dan penyesalan, merasakan dirinya terombang-ambing oleh badai energi. Dengan satu tekad yang tersisa, ia membiarkan batu sukma jatuh ke tubuh ibunya, melepaskan kekuatan gelap yang selama ini menjeratnya. Dalam sekejap, darah, air mata, dan kilatan cahaya bercampur menjadi satu, menyelimuti ruangan dalam pemandangan yang mengerikan, namun juga indah dalam kesedihan. Ketika debu mulai mengendap, suasana di villa telah berubah total. Ruangan yang dulu dipenuhi tawa kini sunyi dan hancur. Energi gelap pesugihan pun mulai memudar, menyisakan keheningan yang hampir mistis. Bayu berdiri di tepi reruntuhan, tubuhnya lemah dan pikiran hancur oleh rasa sakit serta penyesalan. Di sudut ruangan yang masih menyisakan serpihan sisa batu sukma, terlihat kepingan-kepingan batu berkilauan. Sebagai saksi bisu dari semua dosa dan pengorbanan, kepingan itu mengingatkan Bayu bahwa setiap keinginan gelap selalu menuntut harga yang tak terbayarkan. Di saat itulah ia mendengar suara ibunya, lembut namun tegas, "Anakku, aku memaafkanmu. Semoga kutukan ini dapat segera berakhir." Bayu menunduk, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, takdirnya telah tertulis. Kekayaan yang ia kejar dengan cara pesugihan, meski memberikan dunia yang gemerlap, telah menghancurkan jiwanya. Dalam keputusasaan terakhir, Bayu mengambil langkah perlahan menuju jurang di luar villa, seolah-olah ingin melepaskan segala beban dan menebus dosa yang telah ia perbuat. Dalam keheningan malam yang dingin, Bayu mengucapkan kata-kata terakhirnya dengan suara lirih, "Maafkan aku." Lalu ia melangkah ke dalam kegelapan, mengorbankan dirinya untuk mengakhiri kutukan yang telah merenggut begitu banyak nyawa. Tak lama kemudian, aura pesugihan yang menyelimuti villa mulai hilang. Para entitas gelap dan bayangan korban pun lenyap, seolah-olah kekuatan jahat itu tersedot kembali ke dalam alam tak terlihat. Ruangan pun kembali sunyi, menyisakan puing-puing sebagai pengingat bahwa ambisi tak terkendali akan selalu membawa kehancuran. Di luar langit malam perlahan mulai cerah, seolah menandakan harapan baru yang lahir dari kehancuran. Namun harga yang dibayar terlalu mahal. Ibunya Bayu yang kini berdiri lemah di antara reruntuhan, menatap ke arah bintang-bintang, berharap agar keabadian mengampuni dan kutukan itu takkan pernah terulang kembali. Kisah pesugihan Bayu menjadi legenda kelam yang tersebar di antara bisik-bisik masyarakat. Orang-orang yang mendengar cerita itu diperingatkan untuk tidak tergoda oleh janji kekayaan instan yang diperoleh dengan jalan gelap. Meskipun harta dan kekuasaan bisa membawa kemewahan, setiap keinginan yang terlalu tinggi pasti menyimpan rahasia penderitaan yang tak terhingga. Di suatu sudut sunyi, di antara reruntuhan villa, sepotong kepingan batu sukma yang pecah tersisa sebagai pengingat bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan harga yang harus dibayar. Bahkan jika itu berarti mengorbankan jiwa dan cinta yang sejati. Demikianlah akhir dari kisah pesugihan lembah hitam yang penuh misteri, teror, dan pengorbanan. Kisah ini menjadi pelajaran pahit bahwa dalam mengejar kekayaan dengan cara yang tidak wajar, jiwa manusia bisa terkoyak oleh kegelapan yang tak terperi.